Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi PAI bab 3, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pengertian perkelahian antar pelajar. Dalam Islam, perkelahian antar pelajar yang sering disebut tawuran sangat dilarang dan dianggap haram. Tawuran adalah tindakan yang keji, saling melukai, dan bahkan bisa menyebabkan kematian yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keselamatan jiwa dan kedamaian. Definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Tawuran pelajar diartikan sebagai serang-menyerang antar dua kelompok pelajar pada suatu perkelahian massal. Tawuran biasanya dilakukan dengan aksi saling melempar batu di jalan. Tidak jarang peserta tawuran membawa senjata tajam untuk melukai musuhnya. Fenomena ini cukup sering terjadi di perkotaan, sedangkan perkelahian biasanya dilakukan satu lawan satu. Perkelahian bertujuan untuk menyelesaikan masalah pribadi yang timbul di antara kedua orang tersebut. Dalam perkelahian, sasarannya sudah jelas, berbeda dengan tawuran yang lawannya berkelompok. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. 1. Perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya dapat memicu konflik dan perkelahian di antara pelajar. 2. Masalah pribadi. Masalah pribadi seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat memicu perilaku agresif dan perkelahian. 3. Pengaruh lingkungan. Lingkungan sekolah atau komunitas yang tidak kondusif dapat memicu perkelahian. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang melibatkan berbagai upaya untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Upaya ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendidikan, pembinaan, hingga penegakan hukum. Penanganan pelajar yang menyimpang antara lain melibatkan banyak unsur yang menangani situasi dan kondisi. Hal ini karena seorang pelajar yang menyimpang mempunyai banyak penyebab karena berbagai situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya yang bisa mempengaruhi kepribadiannya. Maka diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai hal ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Pengertian minuman keras atau miras. Khamr atau minuman keras adalah segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal sehat, baik berupa minuman maupun makanan. Segala yang memabukkan termasuk dalam kategori khamr, sehingga narkoba pun masuk dalam pengertiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan demikian, semua bentuk khamr hukumnya haram karena dapat menghilangkan kesadaran dan membahayakan manusia. Khamr berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yashuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dengan minuman keras dan judi itu,
Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. 1. Keharaman khamar dan judi. Ayat ini adalah penegasan terakhir tentang haramnya khamar dan judi. Hukumnya jelas, tegas, dan tidak ada toleransi lagi. 2. Tahapan pendidikan dari Allah. Allah tidak langsung mengharamkan, tapi mengajak manusia berpikir. Tujuannya agar lahir kesadaran diri dalam melaksanakan ajaran agama. 3. Larangan perilaku jahiliyah, meliputi khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Semua itu disebut rijis, yaitu perbuatan keji, kotor, jijik, dan merusak akhlak. 4. Hikmah larangan. Khamar menghabiskan harta dan merusak akal. Judi membinasakan harta dengan cepat. Berhala merusak agama dan akidah. Semua terbukti berbahaya di masa lalu hingga sekarang. 5. Sistem pendidikan Islam. Islam memberi solusi dimulai dari akidah, iman, lalu ibadah, kemudian akhlak. Perubahan perilaku harus bertahap dengan dasar keimanan. 6. Peran pendidikan dan dakwah. Orang tua, guru, ulama, dan pendidik harus memulai pembinaan dari akidah. Sama seperti dakwah Nabi di Makkah yang lebih lama menekankan akidah. 7. Bahaya hilangnya akal sehat. Akal adalah keistimewaan manusia. Jika rusak karena khamar, dampaknya luas, yaitu merusak diri, keluarga, bahkan masyarakat. Sikap terhadap khamar. Pertama, jangan coba-coba meminum atau memakai khamar karena madorotnya besar bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib termasuk rijis, yaitu perbuatan tercela, keji, kotor, bahkan najis. Ketiga, pembinaan umat dilakukan bertahap, mulai dari akidah, iman, lalu syariah, kemudian akhlak, bukan dengan paksaan. Keempat, hidup bersih lahir batin, menjaga akal tetap sehat, menjauhi perbuatan merugikan, mencari rezeki halal, dan tumbuh kesadaran menjalankan ajaran agama dengan benar. Narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Dalam ajaran Islam, narkoba digolongkan sebagai barang haram karena menimbulkan mudarat bagi tubuh, akal, dan kehidupan sosial. Al-Quran melarang segala sesuatu yang merusak akal, dan janganlah kamu menyatukan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Narkoba sejenis khamar, minuman memabukkan, yang jelas dilarang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi, Islam menegaskan narkoba haram karena merusak akal, kesehatan, dan menjauhkan manusia dari Allah. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Artinya, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. B. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Menurut hukum Indonesia, narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 7, menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 111-148, mengatur sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, maupun produsen narkoba. Hukum bisa berupa rehabilitas bagi pecandu yang terbukti sebagai korban kecanduan, atau pidana penjara dan denda besar bagi pengedar atau kurir. C. Jenis-jenis narkoba dan pengertiannya. 1. Narkotika, zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan.
Contoh, ganja, heroin, morfin, kokain, opium. 2. Psikotropika, zat bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, memengaruhi sistem saraf pusat, mengubah perilaku dan pikiran. Contoh, ekstasi, sabu, LSD, Valium. 3. Zat adiktif lainnya, zat di luar narkotika atau psikotropika yang bisa menyebabkan ketergantungan. Contoh, alkohol, lem, rokok, kafein. Dampaknya bisa berupa gangguan fisik, kerusakan organ, mental, gangguan kejiwaan, dan sosial tindak kriminal. Itu dia penjelasan PAI bab 3 dengan bagaimana kita menghindari perkelahian, pelajar, minuman keras, dan narkoba. Jangan lupa terus semangat belajar, jaga pergaulan, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.